Kamu sudah tinggal di sini. Kamu tidak usah khawatir. Saya akan dengarkan ilmu syair berdarah ciptaanmu. Maaf Guru, saya selalu melatih jari-jari tangan tanpa sepengetahuan Guru, karena saya tidak mau dipenjara di tempat ini seperti Guru. Kulumuri wajahmu dengan darah. Akan aku tantang kekejamanmu dengan 2 cakarku. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Hadir Sapati, sebaiknya kita bermalam di sini. Apa tidak ada desa yang dekat dari tempat ini? Saya kira itu lebih aman untuk keselamatan kita. Saya tidak yakin ada desa di sekitar sini, tapi saya yakin daerah kekuasaan Majapahit aman dari gerombolan begal. Kalau begitu, siapkan perkemahan. Oh, kita istirahat di sini. Dirikan kemah dan dapur umum. Ada apa, Ribung? Rombongan saudagar melintas hutan kidul, Kakang. Mereka membawa pedati. Saudara-saudaraku, untuk mempertahankan hidup, kita akan melakukan penyergapan pada rombongan yang kemungkinan membawa upeti buat musuh kita. Kalian siap? Siap! Perkuat penjagaan di sekitar gerobak ini. Perasaan saya agak kurang enak. Bagaimana cara paham? Sudah terkurung. Usahakan jangan terlalu banyak korban. Ingat, kita bukan perampok. Bangun pendekar. Akulah lawanmu yang sepadan. Hati-hati Rasapati, kelihatannya pendekar muda itu cukup tangguh. Jangan gentar, kita lawan mereka apapun yang terjadi. Kalau sampai kita kalah, kamu harus segera lari ke Majapahit. Laporkan semua kejadian ini. Ya, baik. Biar aku yang menyelesaikannya, Kakak. Rasapati, lari! Ayo cepat lari! Tunggu. Tidak usah bicara. Siapa kalian? Berani memerintah kami? Siapa? Itu tidak penting. Yang jelas kita mempunyai kepentingan yang sama. Apa maksudmu? Bukan hanya kalian yang membutuhkan harta jarahan ini. Kami juga. Saya tidak suka cara kalian. Dan jangan salah, kami bukan perampok. Kami pejuang-pejuang Tuban. Oh,
Rupanya kalian anak buah Ranggalawe. Aku bisa mengerti kenapa kalian begitu dendam terhadap sekutu-sekutu Majapahit. Siapa sebenarnya di sana? Orang yang sangat menaruh dendam kepada semua orang Majapahit. Bagaimana kalau kita bergabung? Kalian semua menjadi anak buahku. Kurang ajar. Siapa yang sudah jadi anak buah kalian? Kalau mau, kalianlah yang jadi anak buahku. Tidak mungkin, Kisana. Dari segi apapun, kalian hanya pantas menjadi anak buah kami. Ilmu silat kalian masih catat, apalagi pengetahuan kalian hanya sampai sebatas tuba. Ajar. Sebenarnya kami tidak terlalu membutuhkan kalian, karena sebenarnya kurang menguntungkan. Tapi, sebagai manusia yang memiliki kesamaan perasaan, kami berikan kesempatan pada kalian untuk dapat bergabung bersama kami. Melampiaskan dendam kalian pada orang-orang Majapahit yang menyebalkan itu. Kisanak siapa? Kenapa lari ketakutan? Apa saya ada di daerah Majapahit? Kisanak sudah berada di kota Raja Majapahit. Cepat bawa saya ke tempat Rakrian Kanduruhan. Tidak masuk akal. Tiba-tiba di daerahku ada kawanan perampok. Ini tanggung jawab Rakrian Tumenggung. Kakang Wahana, bagaimana pengamananmu? Yang paling menakutkan, dua orang yang datang terakhir, Gusti. Dia berbadan pendek dengan senjata tongkat, dan seorang lagi yang membunuh Suropati, seorang pendekar wanita. Ampun Gusti Prabu, ini laporan pertama tentang adanya begal di negeri kita, Gusti. Sudah lama hamba membentuk pasukan peronda di setiap daerah, termasuk daerah Tuban dan sekitar Gunung Lamongan. Tapi selama ini tidak ada keluhan tentang perampok. Hamba curiga ini gerakan baru. Kirimkan segera pasukan ke sana. Saya tidak mau ada sedikit pun keresahan di negeri ini. Baik Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Semua titah Gusti akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hamba mohon perkenan Gusti untuk secepatnya menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh senopati dan Tumenggung Majapahit yang akan hamba pimpin bersama Rakyat Tumenggung dan Rakyat Rangga. Itu memang tugasmu, Kakang Patih. Saya ingin agar pengacau-pengacau itu segera diringkus secepat mungkin. Kalau Gusti Patih dan Gusti Rakyat Tumenggung percaya, saya dan Arya Kamandanu bersedia menerima tugas itu. Sebab kalau pendekar cebol itu benar-benar tong bajil, maka bukan tugas ringan untuk menumpas mereka. Orang itu memang licik. Dia juga salah seorang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Dan kalau tidak salah, dulu dia juga memakai cara yang sama. Mereka meresahkan rakyat Singosari yang berada di Jasunungka, yang kemudian menyebar semakin luas. Bagaimana Tumenggung? Mungkin apa yang ditawarkan Sakauni dan Kamandanu cukup baik. Yang penting, apapun yang dilakukan oleh Kamandanu dan Sakauni harus selalu dilaporkan ke Majapahit. Ini tugas sebagai prajurit Majapahit, bukan sebagai pendekar yang bisa berbuat seenaknya. Bagaimana? Kalau kalian setuju, saya izinkan berangkat. Kami hanya mengusulkan Gusti Tumenggung. Kalau Tuan punya tenaga yang handal, silakan. Yang kubicarakan, masalah kepatuhan murni. Apa begitu bejaknya kaum pendekar dalam masalah kepatuhan? Apa sudah seperti binatangkah perilaku pendekar sampai Gusti Tumenggung begitu cemas? Maksud saya, kalian harus cepat melapor ke Majapahit. Apapun yang kalian temukan, kalau bisa secepatnya. Senjata lengkap. Bangunkan yang lain, saya mau memberitahu Ragati. Kakang Bajil!
Kakang Bajil? Garangan. Dari bau mulutmu aku tahu kau yang datang. Ayo. Dari mana kalian tahu aku di sini? Beberapa orang anggota rombongan dari Lasem yang Kakang rampok ketemu kami. Dia minta tolong. Katanya habis dirampok di sini. Terus? Aku tanya, rampok seperti apa? Terus? Dia jawab, pimpinannya pendek, tapi kejam sekali. Hampir semua anggota rombongan habis dibantai. Katanya, siapa lagi orang pendek berhati kejam kalau bukan Kakang? Terus, aku bunuh mereka. Terus kemari, aku kangen sama sampean, Kakang. Hai, kalian dengar semua. Rombongan yang tadi datang dan membuat kalian morat-marit kebingungan adalah rombongan sahabatku. Dia ini namanya Garangan. Dia dengan rombongannya akan bergabung dengan kita semua. Sesudah tugas ini selesai, saya ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu habis terbakar. Firasat saya mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasat tentang Mesin? Saya tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dengan batin dia terputus. Mungkin dia tidak menghendaki pertemuan lagi. Pada dasarnya hanya satu yang mencintai Messi, yaitu Rosisan suaminya. Dari sini, Kakak? Kalau melihat perbukitan kapur di sebelah utara dan mulai banyaknya pohon-pohon jati, kita sudah mulai memasuki daerah itu. Selama ini kami terpaksa selalu berpindah-pindah tempat untuk mempertahankan hidup. Kadang-kadang kami merampok desa-desa kecil. Kamu pernah lewat Jasunungga? Daerah kita sudah dikuasai oleh orangnya Sanggrama Wijaya. Tidak ada harapan kita di sana. Kakang masih mau melawan mereka? Harus. Kami melihat persatuan anak buah Sanggrama Wijaya mulai rapuh. Mereka mulai bentrok dengan sesamanya. Ronggolawe memberontak, tapi sudah berhasil ditumpas. Aku dengar kabar terakhir, Lembu Sora pun juga memberontak, tapi dia dapat ditewaskan. Ini pertanda baik buat kita untuk mulai bergerak. Jadi, orang-orang itu bekas anak buah Ranggalawe? Iya. Mereka merupakan modal utama perjuangan kita. Dan syukur kau dapat menemukan persembunyianku. Kadang-kadang kebetulan masih mau juga berpihak pada kita. Tapi Kakang, buat siapa sebenarnya kita berjuang? Semua pewaris Strada sudah sirna. Kita berjuang untuk kita sendiri. Sanggrama Wijaya boleh saja menguasai Majapahit dan Kediri, tapi di luar itu milik kita. Kita dirikan kekuatan yang sama di negeri ini seperti duri dalam daging. Oh, Kakang mau jadi raja? Ya, raja begal dan rampok yang disegani. Sehingga Sang Prabu pun harus menyembah kepadaku sebelum disembah oleh rakyatnya.
kamu lagi, anak muda. Rupanya Dewata sengaja mengirimkan pedang itu untukmu. Jangan mimpi, Tong Bajil. Hari ini barangkali akan menjadi hari naas bagimu. Di sini kita akan tentukan siapa yang lebih pantas memiliki pedang itu. Dan kau tidak akan kubiarkan lolos lagi, Sakamuni. Aku sudah bersumpah untuk memenggal kepala pengkhianat. Dari dulu, kesenanganmu hanya mengumbar mulut, Bajil. Lakukanlah kalau kau mampu. Tidak lama lagi, perempuan Binal. Serahkan pedang itu. Aku janji nyawamu tak akan kusik bila kau serahkan pedang secara baik-baik. Baik. Keringatku api, napasku api, semua keringatku api. Api, api langit, api perut bumi. Panggil semua kekuatanku dan mantraku ke dalam tangan. Segoro ini. Saatnya kau harus merasakan kehebatan pedangmu sendirian. Seranglah membuat manusia rakus seperti sapi. Dia selalu lapar meski perutnya sudah terbunuh. Langsung berhatinya, hampir rontok memampian. Sapi mengajar anak sapi untuk terus merasa lapar. Rumput membisiki tangannya untuk terus tumbuh tanpa putus asa. Diam! Airku lebih putih dari pakaian dan rambutmu. Tanpa kendali air yang bertujuh, setiap melihat padam-padam hijau royo-royo. Dingin rasanya dia telah seluruh lawakan di dalam perut. Kurang ajar! Rupanya kamu bukan gembel sembarangan di sana. Kamu mau pamer kepandaian di depan Tong Bajil. Baik, darah api, keringatku api. Semua keringatku api. Api gunung, api gunung, api gunung. Dia mengacungkan isi otakku. Lebih baik tidak usah meladeni. Lain waktu kau akan kulibas, gembel butut. Tong Bajil ternyata nyali kerdil seperti tubuhmu.
Ayo. Aku juga bosan dengan perempuan dingin seperti kamu. Masa lalu adalah tumpukan luka. Masa lalu menyimpan sepenggal suka dan nestapa. Lihat! Sekarang orang tua busuk ini mau menyeret anaknya yang satu lagi ke dalam lumpur. Cukup! Anak durhaka! Minggir! Serang! Kenapa semua bayang menjadi siksa? Kenapa setiap langkahku mengundang duka? Sabe! 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 Lihat apa yang kudapat. Rupanya pendekar itu dikirim kemari untuk menumpas kita, Kakang. Tidak usah khawatir, Nyai. Dia sudah kukirim ke neraka dengan ajian segoro geniku. Tapi mana tongkatmu, Kakang? Hancur oleh pedang ini. Tapi tidak apa-apa, Nyai. Rupanya pedang hebat ini tidak mau ada saingan. Dia baru mau jadi milikku apabila tidak ada tongkat pencabut roh. Kenapa? Bagaimanapun, tongkat pencabut roh itu sudah menyatu dengan jiwa Kakang. Sudah tidak bisa dihitung lagi musuh yang tewas di ujung tongkat itu. Tapi Sabi, dengan pedang ini, seluruh isi jagat ini akan kutaklukkan. Apakah Kakang tidak curiga bahwa mereka dikirim Majapahit untuk menumpas kita? Aku tidak peduli. Bahkan sekarang, aku sangat ingin mencoba kehebatan pedang ini.
memberitahu padaku, Kamandanu? Saya pernah dengar suara itu. Sering, sangat sering. Wiro, ternyata kau juga ada di sini. Iya, aku mimpi ketemu guru. Beliau menyuruhku menjaga gua jamur ini. Katanya ada mutiara yang tersimpan di sini. Mutiara? Iya. Tapi sebelum guru bilang, aku sudah terbangun. Lah kamu sendiri? Aku dengar kamu katanya sudah enak menjadi penggawa di Majapahit. Ceritanya panjang, Wiro. Dadamu kenapa? Ini salah satu sebab kenapa saya datang kemari. Saya dikalahkan oleh pendekar Buto Bajil. Dia memiliki aji segoro geni. Ini ciri-ciri murid durhaka. Kalau lagi senang, lupa sama guru. Tapi kalau susah saja. Aku letih sekali, ya. Apa dipijat? Ternyata kamu masih ingat, Wiro. Aku sangat sedih mendengar cerita tentang keluargamu, Kamandanu. Dari siapa kamu dengar? Kisah Pak Kentrung. Dia melihat bagaimana rumah ayahmu dibakar oleh orang-orang Kediri. Dan ayahmu tewas. Kakang Dipangga tega mengkhianati keluarganya sendiri. Bagaimanapun juga, ayahmu adalah adik seperguruan guru kita. Paling tidak, kalau ada permasalahan apa, saya masih bisa minta nasihat beliau. Guru, Kamandanu, Guru, saya dengar suaramu. Aku di sini, Kamandanu. Maafkan saya, Guru. Pedang pusaka naga puspa yang Guru titipkan kepada pendekar roh telah direbut orang. Tidak apa. Apakah tidak berbahaya kalau pedang pusaka itu dipegang oleh pendekar yang jahat seperti Butong Bajil, Guru? Tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan pedang pusaka itu. Kalau dia tidak menguasai jurus ilmu naga puspa tingkat kelima. Kalau begitu pun saya tidak mampu. Bukankah Guru hanya mengajari saya sampai tingkat kedua? Ya, karena kamu tidak sungguh-sungguh mempelajari jurus itu. Kamu lebih suka keluyuran. Maafkan saya, Guru. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan untuk mengambil kembali pusaka buatan Guru? Aku akan meninggalkan mutiara ilmu yang harus kalian pecahkan sendiri rahasianya. Di mana mutiara itu, Guru? Guru! 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 Kamandanu, bangun, bangun. Mana Guru? Guru siapa? Mana Guru? Kamu itu nindur. Aku mimpi bertemu Guru, Ira. Beliau mengatakan padaku tentang mutiara ilmu. Beliau menyuruh aku untuk mempelajari mutiara ilmu tersebut. Walah, ilmu apa lagi? Yang dulu saja saya udah nggak sanggup ya. Wirota, aku yakin mutiara itu menyimpan sisa dari jurus naga puspa yang belum selesai aku pelajari.
Itu tempat suci guru. Nanti kualat kamu. Carilah barang di tempat di mana orang lain sama sekali tidak menduga. Biro, coba dengar. Ini mutiaranya. Mana? Lihat, Biro. Menurut kamu, ini gambar apa? Gambar naga bumi. Tapi mana mutiaranya? Inilah mutiara ilmu yang diberikan guru kepada kita. Bagaimana beritanya, Buni? Kekuatan mereka lebih dari 300 orang. Yang kami curigai ternyata benar. Pimpinannya bernama Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Kedua pendekar itu tidak boleh dipandang enteng. Cukup laporan tempat dan kekuatan mereka saja, Sakabuni. Saya tidak butuh penilaian. Mana Arya Kamandanu? Dia terluka sewaktu bentrok dengan Empu Tong Bajil. Saya tanya, di mana Kamandanu sekarang? Jangan kasar padaku, Rake. Aku bukan budak Tuan. Aku bukan bawahan Tuan. Dan aku melakukan tugas ini atas persetujuan Patih Nambe. Kenapa Tuan memperlakukan saya seolah-olah kami mendapat keuntungan dari tugas ini? Saya peringatkan sekali lagi, Tuan. Pendekar pendek yang bernama Empu Tong Bajil itu sangat berbahaya. Juga Dewi Sambi. Saya mohon pamit. Lunggah, Kapulungan. Apa maksud tulisan ini? Apa tadi bunyinya? Lunggah, Kapulungan. Kamu tahu arti tulisan ini, Biro? Sebentar. Saya pernah mendengar kata-kata itu. Kalau Kapulungan itu nama sungai yang ada di barat. Kalau Lunggah, aku lali kok. Aduh, aku lupa. Ya, itu mirip sebuah jurus. Kamandanu, coba mainkan jurus naga puspa, lalu sambungkan dengan bentuk. Wah, bentuknya sama, Kamandanu. Hebat kamu. Itu cuma bentuk jurus. Tapi bagaimana jalannya? Apa sih bentuk pukulan dan tangisan yang ada di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Mungkin benar katamu bahwa mutiara ini berisi lanjutan dari jurus naga puspa yang sudah kita pelajari. Tapi bagaimana caranya mengurai gambar dan tulisan yang sulit dimengerti itu? Ini yang membuat aku bingung. Sudah. Besok lagi. Mendingan sekarang kamu tidur. Siapa tahu kamu mimpi bisa ketemu lagi. Besok aku harus pergi, Biro. Kemana? Ke Sungai Kapulungan. Kalau kamu sudah sampai di sana mau apa?
Aku akan mencari seseorang, atau mungkin desa yang bernama Lungga. Gila. Itu tuh namanya untung-untungan. Tidak apa-apa. Hidup juga untung-untungan. Kamu mau ikut? Akan aku cari mutiara itu di sini, di gua ini. Kalau begitu kebetulan. Kalau nanti ada yang cari aku namanya Sakawuni, katakan saja aku pergi ke Kapulungan. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Sini ada sebuah desa. Ada. Di seberang sana ada 2 desa. Desa Kapulungan sama Desa Sawir. Anak mau nyebrang? Iya, Ki. Silakan sama kudanya. Kemana, Cak Bagus? Maaf, Nyai. Apakah benar ini desa Kapulungan? Benar. Memang dulu namanya Kapulungan, tapi sekarang disebut Gedung Teluk. Cak Bagus mau cari siapa? Apa di sekitar sini ada desa yang bernama Lungga? Ki, Cak Bagus ini tanya, apa ada desa yang namanya Lungga? Lungga? Lungga kan nama si Aki yang tinggal di dekat hutan bambu itu, Toki. Terima kasih, Nyai. Siapa? Saya dari desa Kurawan. Nama saya Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Ki Lungga. Bapak belum pulang. Barangkali sore baru datang. Kalau Kisanak mau menunggu, silakan. Itu ada Amben. Mungkin Kisanak mau istirahat. Terima kasih. Silakan. Dia loh, ajak sekalian makan sama-sama. Iya, Pak. Bapak tahu desa Kurawan itu di mana? Jauh. Dulu Bapak pernah ke sana. Sudah cepat.
Bapak sudah datang. Silakan ke sana. Bapak sudah menunggu di dalam. Baik. Rupanya saya ketiduran. Silakan duduk ke sana. Kita makan sama-sama dulu. Terima kasih, Ki. Dok, taruh di sini. Biarlah buatanmu kelihatan. Maaf. Ternyata Ki Lunggah itu Bapak. Saya juga baru tahu kalau anak mencari saya. Tadi siang anak hanya menanyakan desa Kapulungan. Iya kan? Maaf, Ki. Ayo nak, silakan. Kita ngobrol sambil makan. Sebenarnya ada keperluan apa anak mencari saya? Saya mendapatkan tulisan Kapulungan. Juga tulisan nama Bapak. Pada batu bersurat. Peninggalan guru saya. Batu bersurat? Ada 4 batu lempengan dari peninggalan guru yang setelah kami susun ternyata bergambar naga bumi, dan tulisan keterangannya pada pinggiran lempeng batu itu ada tulisan Kapulungan dan nama Bapak. Siapa nama gurumu? Empu Ranubaya dari Kurawan. Orang itu senangnya membuat teka-teki. Bapak kenal? Dia adik seperguruan saya. Kami bertiga murid utama dari Empu Sasi. Di samping banyak lagi cantrik yang lain. Orang hanya mengenal Empu Sasi sebagai ahli gegaman, pewaris Empu Gandring. Padahal guru juga sangat mumpuni dalam ilmu kanuragan. Ada beberapa jurusannya yang sangat hebat. Tapi yang paling menonjol adalah jurus Naga Puspa. Sayangnya Adi Ranubaya dan Adi Hanggaraksa tidak begitu tertarik. Mereka lebih mendalami ilmu gegaman. Hanggaraksa itu ayah saya, Ki Lunggah. Tadi katamu lempeng batu itu bergambar naga bumi. Benar, Ki. Apa bunyi tulisannya? Cakar Nogo Kinurat Papat, Hanawut Angkoso, Petit Nogo Kinurat Papat, Pusoko Ranonggo Matio, Raja Nogo Kinurat Papat, Sifat Papat, Minongko Roso Jalmo. Sudah berapa jurus Naga Puspa yang kau pelajari? Guru hanya mengajarkan 2 jurus. Bunyi tulisan itu memang merupakan panduan untuk melakukan jurus ketiga, keempat, dan jurus akhir dari ilmu silat Naga Puspa. Tapi setahu saya, Adi Ranubaya pun belum mempelajari sampai tingkat akhir. Apa Adi Ranubaya mengajarkan kepadamu jurus seipi angin? Benar, Ki Lunggah. Syukurlah, sebab tanpa seipi angin, jurus-jurus Naga Puspa akan membahayakan dirimu sendiri. Kau bisa menunjukkan jurus-jurus yang sudah kau pelajari, Kamandanu? Kedua jurus itu kau mainkan dengan bagus. Tapi kelihatannya tenaga dalammu belum sempurna, Kamandanu. Kamu salah kalau sudah mengira yang dilakukan Lur Jinggan itu jurus Naga Puspa. Maaf, Ki. Saya yakin
Itu pasti jurus naga puspa. Paling tidak saya bisa menangkap inti dari cakar Nogo, Kinurat Papat. Itu hanyalah sebuah tarian. Namanya Nisacara Nagini. Sebuah tarian yang saya ciptakan khusus untuk Luh Jinggan. Kenapa? Luh Jinggan berjiwa halus. Bahkan untuk membunuh seekor semut pun dia tidak tega. Saya tidak mau ilmu kadikjayaan yang adiluhung ini akan sirna kalau saya meninggal. Namamu Sakawuni kan? Kakang Kamandanu yang kasih tahu namaku kan? Kamu yang pasang hantu-hantuan tadi ya? Oh, itu. Mainan anak-anak desa Kurawan itu memang nakal-nakal. Lah petilasan guru itu mereka acak-acak. Jadi, ayo Nini, masuk dulu. Ada pesan dari Kamandanu. Mengerti? Apalagi kamu. Awang Kamandanu itu yang 2 hari 2 malam mengartikan gambar dan tulisan ini. Dia nggak ngerti-ngerti juga kok. Itu kenapa dia pergi? Iya, tapi setelah baca tulisan ini, nih, Kapulungan terus lunggah. Pesannya apa? Katanya Nini disuruh menunggu di sini. Nanti dulu, dia kemana? Kamandanu itu menganggap Kapulungan dan Lunggah sebuah petunjuk. Jadi dia langsung menuju ke sungai Kapulungan. Kapulungan? Saya akan menyusul ke sana. Seperti ini gambar yang ada di lempengan batu yang kau temukan. Benar, Ki Lunggah. Ini adalah 3 jurus akhir dari ilmu silat naga puspa, di mana kau akan menggunakan pedang pusaka sebagai pasangannya. Apa maksud Ki Lunggah? Empu Sasi mengatakan kesempurnaan dari jurus naga puspa adalah pedang pusaka, terutama pada Petit Nogo Kinurat Papat dan jurus pamungkasnya Raja Nogo Kinurat Papat. Rupanya Adiranubaya lebih mengutamakan pada pembuatan pedang pusakanya. Bagaimana kalau jurus Petit Naga itu menggunakan pedang yang lain? Tidak akan mempunyai kekuatan yang memadai, karena senjata pusaka itu sendiri harus diumur-ampe. Harus diberi mantra-mantra khusus yang hanya dimiliki oleh Empu Sasi. Pedang pusaka itu sendiri akan sangat membahayakan kalau digunakan oleh orang yang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup. Bahkan karena hanya diciptakan untuk jurus-jurus naga puspa, maka kalau digunakan untuk jurus yang lain akan menyedot tenaga pemakainya. Benar, Ki Lunggah. Pedang itu seperti melawan saya. Bahkan dia seperti memiliki gerakan sendiri yang sangat liar. Dan itu yang menyedot tenaga dalam saya. Kamu tahu kenapa?
Karena Adira Nubaya pasti telah memasukkan roh naga ke dalamnya. Dan naga tidak mudah untuk dikendalikan, kecuali oleh jurus naga puspa. Di mana pedang pusaka naga puspa itu sekarang? Pedang itu direbut oleh Empu Tong Bajil, Ki. Saya mengalami luka parah, terkena pukulan Segoro Geni hingga pingsan. Waktu saya diberi tugas oleh Senopati Majapahit untuk menumpas gerombolan begal yang dia pimpin. Saya pernah dengar nama itu. Pendekar yang terkenal sangat kejam. Pedang itu akan makan banyak korban. Itu yang saya takutkan. Saya merasa sangat berdosa kepada guru karena tidak bisa menjaga senjata pusaka itu. Jadi, kamu benar-benar mau mempelajari jurus naga puspa ini? Benar, Ki. Saya akan sangat gembira kalau boleh memanggil guru kepada Ki Lungga. Sehari lagi, Kamandanu. Tinggal sehari lagi. Jangan buru-buru minum banyak, Kamandanu. Jantungmu bisa berhenti. Ternyata
mendapatkan 3 jurus akhir dari naga puspa. Tidak semua orang bisa melakukannya. 3 kakak seperguruanku tewas ketika melakukan tapa berata untuk mendapatkan wisi gaib dari guru. Saya melihat seorang lelaki tua, berpakaian seorang ajar. Anehnya, hati kecil saya mengatakan bahwa dia adalah Eyang Guru, Empu Sasi. Beliau memainkan semua jurus naga puspa dengan sangat gamblang. Yang terakhir, saya melihat Eyang Empu Sasi berubah menjadi asap. Dan kemudian asap itu perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh saya. Ternyata kamu yang mendapat pulung dari ilmu sakti itu, Kamandanu. Itu semua berarti saripati jurus-jurus ilmu naga puspa sudah masuk ke dalam tubuhmu. Kamu akan mampu memainkan seluruh jurus naga puspa dengan sempurna. Bapak sangat setia pada sumpah bahwa semua anak murid Empu Sasi dilarang bekerja sama dengan keturunan Ken Arok. Itulah sebabnya Bapak lebih memilih tinggal di desa terpencil yang jauh dari kota Raja Singosari waktu itu. Kenapa? Kesannya Empu Sasi itu memusuhi Raja Singosari. Empu Sasi adalah murid dari Empu Gandring yang melihat secara langsung bagaimana Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri oleh Ken Arok yang memesan keris tersebut. Iya, saya pernah mendengar cerita itu. Kakang Kamandanu pernah menceritakan hal yang sama tentang gurunya dan juga ayahnya. Kamu melakukan seluruh jurus naga puspa tanpa cacat, dan kamu sama sekali tidak kelihatan letih, Kamandanu. Seluruh tenaga saya menyatu dalam satu aliran jurus, sehingga saya tidak merasakan lelah. Itu artinya jurus naga puspa sudah menyatu dengan dirimu. Tapi kalau saya menggunakan pedang pusaka naga puspa, apa akan sama? Sebab selama ini pedang naga puspa selalu menyedot tenaga dalam saya. Tidak akan, sebab pedang ciptaan gurumu pasti memiliki gerak yang seirama dengan gerak jurus naga puspa. Besok pagi kita kembali ke Gedung Belum. Berbahagialah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari. Dia seperti sengaja memanas-manasi saya. Dia selalu berusaha untuk menghalang-halangi saya dekat dengan Kakang Kamandanu. Loh, kok ndelat-ndelat begitu? Apa selama ini kamu selalu dekat dengan Kamandanu? Tapi selama ini Kakang Kamandanu selalu baik pada saya, ramah, dan... Loh, Kamandanu sudah bercerita banyak kepada Bapak bahwa dia sedang mencari istrinya yang hilang. Dan Sakawuni itu adalah teman seperjuangannya sewaktu menumpas penjahat dan waktu membantu orang-orang Majapahit menghancurkan kekuatan Kediri. Kakang Kamandanu sudah beristri. Dia tidak pernah cerita. Istrinya orang Mongolia, Kitai Nagari. Guru, kami mohon pamit. Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan. Saya harus merebut kembali pedang pusaka yang direbut orang. Juga harus mencari istri saya yang hilang. Saya harap kalian akan tetap mengingat desa Gedung Belum.
rumah yang dikelilingi rimbunnya hutan bambu. Tentu Guru. Saya akan selalu mengingat masakan Lu Jinggan yang sangat enak. Terima kasih ya Lu. Hanya ini kenang-kenangan dari saya, Lu. Saya senang punya sahabat seperti kamu. Semoga persahabatan kita bisa selalu abadi, seperti persahabatan saya dengan Kakang Kamandanu. Semoga saja kamu akan mendapatkan jodoh laki-laki yang tampan, setia, dan bersifat kesatria. Saya mohon pamit, Guru.